还想你那龙球？待攻克神族美中不足的是，说，准确来说， Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy dan ini adalah episode yang ke-15. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 14. Sebelumnya, Mocheng telah bertarung dengan putranya sendiri. Hanya saja ada yang aneh pada kekuatannya tersebut, yang seakan-akan Mocheng bisa menggunakan kekuatan penuh pada tempat ini. Alhasil Moyang pun kesulitan untuk bertarung dengannya. Sampai akhirnya Mocheng pun kembali meningkatkan susunan formasi ritual pengorbanan, yang membuat Suyu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Nanja akhirnya tahu ada seseorang yang telah memberikan bantuan kepada Mocheng. Yang mana ini tentu tidak bukan adalah Lu Chenggi. Pertarungan sengit pun telah terjadi di antara Nanja dan juga dirinya. Tapi karena merasakan ada yang tidak beres pada susunan formasi, Nanja pun kembali untuk bisa melindungi hewan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita diperlihatkan Moyang telah terluka cukup parah karena melindungi Suyu. Namun meskipun begitu, dia masihlah meminta maaf kepadanya karena datang terlambat. Serangan ini tentu berasal dari Shin Yong. Ia sangatlah senang karena serangannya berhasil melukai Moyang. Terlebih lagi dia sudah menggunakan semacam racun yang pasti akan menghabisinya secara perlahan-lahan. Kini Moyang hanya tinggal menunggu ajalnya saja, sebab racun itu tidaklah memiliki penawar. Shin Yong mencoba mengambil kembali senjatanya, tapi ini terlalu sulit. Sedangkan Suyu mencoba untuk menyelamatkan Moyang. Hanya saja Moyang tidak ingin dia kembali menderita dan memilih untuk tidak melibatkannya lagi. Moyang memberitahu kalau 100 tahun yang lalu dirinya sudah sangat siap untuk mengorbankan diri. Jadi dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Kekuatan yang dahsyat pun telah Moyang keluarkan. Semua ini dirinya arahkan kepada Shin Yong. Tentu saja dengan tebasan barusan, nyawa Shin Yong sudah tidak terselamatkan lagi. Hanya saja kondisi Moyang juga sama karena bagaimanapun dia telah terluka sangat parah. Suyu mencoba untuk mendekatinya. Sedangkan hewan yang melihat kejadian tersebut tiba-tiba saja mengingat masa lalunya. Karena ini sama persis dengan ingatan masa lalu dari hewan. Kekuatannya pun mulai tidak terkendali. Terlebih lagi, kenangan buruknya telah melintas di pikirannya. Hewan dengan kekuatannya pun mencoba untuk melindungi Suyu dan juga Nanja, karena telah mengingatkan dia kepada kedua orang tuanya. Selain itu, para warga juga telah berhasil dia lindungi. Sesaat kemudian, sebuah bola energi yang sejak tadi mereka simpan pun telah diberikan kembali kepada hewan. Yang mana ini seketika saja meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya itu saja, namun pecahan giok yang dimiliki oleh Kyushi juga pergi ke sisi hewan dan telah bergabung bersamanya. Sebuah segel pun muncul pada tubuh indah hewan, diikuti juga dengan kekuatan yang sangatlah besar. Dengan hal ini, hewan pun dapat menciptakan formasi pelindung lagi. Sedangkan Suyu dan Moyang menggunakan sisa-sisa kekuatan mereka untuk bisa melindungi para warga dari hujan api. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan sebelum jiwa mereka menghilang untuk selamanya. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan sebelum jiwa mereka menghilang untuk selamanya. Meskipun begitu, pengorbanan mereka telah menyelamatkan banyak nyawa. Di sisi lain, Lu Chenggi mendatangi Mocheng, di mana dia tidak menduga Mocheng akan bertindak di luar kendalinya. Para warga memberikan hormat kepada Lu Chenggi dan memohon pertolongan darinya. Hanya saja Lu Chenggi tidaklah terlalu peduli kepada mereka, karena para warga ini sama sekali tidaklah berguna untuk melawan dewa. Dia yang melihat hewan menggunakan kekuatan peri pun menjadi penasaran siapakah dia yang sebenarnya. Karena hewan yang asli tidaklah mungkin melakukan hal tersebut. Hewan harus segera melepaskan dirinya karena formasi pelindung masihlah belum selesai.
Akan tetapi, Lu Chungi tidaklah membiarkan hal itu. Bahkan Denny langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Karena Denny setelah marah sebab hewan berpura-pura menjadi tuannya. Lu Chungi terlihat setelah marah dan dia bahkan memberikan tekanan yang luar biasa sampai membuat para warga kesakitan. Hewan mencoba untuk menenangkannya, tapi Lu Chungi sudah tidak ingin lagi berbicara kepadanya. Dia ingin melihat apa yang bisa hewan lakukan untuk bisa melindungi para warga dari kekuatannya, atau apakah hewan yang akan mati lebih dulu. Hewan meminta untuk menghabisinya saja daripada mengorbankan para warga. Perkataannya pun membuat Lu Chungi terkejut. Selain itu, Nanja pun telah datang dan memberikan serangan kepadanya. Sampai akhirnya Lu Chungi pun mengingat masa lalunya bersama hewan, di mana hewan penasaran mengapa Lu Chungi malah berpihak kepadanya. Padahal klan dewa dan ras iblis tidaklah memiliki dendam apapun. Namun dia itu malah bersedia untuk ikut bersamanya menantang para dewa. Alasan Lu Chungi melakukan hal tersebut karena menginginkan sesuatu dari hewan, yang mana setelah mereka berhasil mengalahkan para dewa, Lu Chungi menginginkan hewan untuk menjadi ratu iblisnya. Karena bagaimanapun saat ini ras iblisnya telah terkendala oleh garis keturunan. Hanya saja hewan berpikir kalau Lu Chungi hanya menginginkan wanita lain dan bukanlah dirinya. Sampai akhirnya Lu Chungi memberitahu apa sebenarnya yang dia inginkan, yang tentu menikahi hewan. Tawaran tersebut dengan senang hati diterima olehnya, terlebih lagi dia membutuhkan kekuatan Lu Chungi. 天为何走神？待攻克神族美中不足的是，说，准确来说， Hanya saja ini semua merupakan ilusi yang diciptakan oleh Nanja. Kekuatannya itu mampu mengungkapkan keinginan terdalam dari seseorang yang telah dirinya tangkap. Berhubung Nanja sudah tahu kalau Lu Chungi juga berkeinginan menemukan hewan, jadi dia meminta untuk melepaskan gadis yang telah dia tahan. Karena bagaimanapun mereka membutuhkannya untuk bisa menemukan 3 jiwa hewan. Sebenarnya Lu Chungi masihlah belum percaya. Namun Nanja mengingatkan kalau dia telah menghabiskan esensinya hanya untuk membuka menara pengumpul jiwa. Semua itu dirinya lakukan untuk menemukan 3 jiwa hewan. Dan apa yang telah dirinya lakukan, seharusnya Lu Chungi bisa percaya kepada tekad besarnya. Lu Chungi pun mulai penasaran sebenarnya apa hubungan Nanja dengan tuannya. Namun Nanja masihlah belum bisa memberitahukan hal itu. Terlebih lagi, gurun ini akan segera hancur. Jika ia tidak segera membuat keputusan, maka semua orang akan mati termasuk juga dengan dirinya. Pada akhirnya Lu Chungi pun melepaskan hewan. Ini tentu saja membuatnya begitu marah karena tindakan Lu Chungi bisa saja membuat banyak nyawa mati di sini. Namun Lu Chungi menjelaskan kepada mereka, alasan klan dewa mengurung orang-orang tersebut karena memang berniat untuk menghabisi mereka. Jadi apapun yang hewan lakukan, semua itu tidak ada gunanya. Lu Chungi pun pergi meninggalkan mereka. 神族的，害死了多少无辜的人！你无论做什么，我一定会找。 Sedangkan hewan dan yang lainnya cukup sedih atas kematian Moyang dan Suyu. Namun mereka harus tetap pergi dari tempat ini agar bisa menyelamatkan diri. Pada akhirnya hewan pun hanya bisa melihat kematian yang tidak dia inginkan. Hewan pun menjatuhkan dirinya ke danau di sana, yang mana Nanja pun segera menjemputnya. Karena bagaimanapun hewan tidaklah boleh menyerah. Sampai akhirnya Nanja pun ingin memberikan kokopan manja kepadanya. Tapi sayang sekali sebelum hal itu terjadi, episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.